Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Taufik Alisa Channel. Kali ini saya akan membagikan tips pemasangan indikator suhu digital di mobil Brio saya. Jadi, kenapa saya memutuskan melakukan pemasangan indikator digital ini untuk suhu khususnya? Karena melihat usia mobil yang sudah cukup tua ya, sekitar 9 tahun, saya merasa perlu dilakukan pemasangan indikator suhu agar kita bisa memantau suhu di ruang mesin. Nah, nanti mari kita simak apa aja yang diperlukan dalam pemasangan indikator suhu digital ini, serta nanti untuk jalur kabelnya kemana aja dan lewatnya di mana aja untuk ke ruang mesinnya. Jadi dalam paket pembelian untuk indikator digital ini saya memutuskan kenapa memakai indikator digital, karena menurut saya indikator digital lebih akurat untuk menunjukkan suhu. Dalam pembeliannya yang didapatkan, yang pertama indikator digitalnya ya, nanti ini di dalam kabin mobil. Lalu yang kedua ada suhunya, untuk sensor suhunya ini nanti di ruang mesin. Nah, selain ini yang kita butuhkan adalah untuk tempat tempat sensornya ini. Nah, ini seperti ini gambarnya. Harganya sekitar 65.000. Ini di marketplace banyak ya. Untuk ukurannya dipastikan pakai ukuran yang 28 mm, karena kalau ukurannya lebih besar nanti akan sulit untuk pemasangannya. Oke, lanjut langsung kita coba untuk pemasangannya. Pertama-tama kita buka dulu kap mesin. Kita pasang yang di area ruang mesin. Nah, untuk pemasangannya yang pertama nanti kita pasang di area selang radiator. Nah, ini selang radiatornya nanti kita potong saja ya untuk pemasangan selongsong tempat suhunya. Nah, ini contohnya seperti ini. Dipastikan bahwa klem kencang dan tidak ada air radiator yang menetes. Nah, untuk jalur kabelnya sendiri, ini adalah jalur kabel sensornya. Nanti kita lewatkan di sela-sela tempat sebelahnya aki. Nah, itu untuk selangnya nanti masuknya di tempat ini, karet ini. Jadi nanti karetnya biasanya dibuka sedikit. Saya pakai kabel disk biasanya untuk melewatkan itu. Untuk melewatkan kita pakai kabel disk, lalu kita tarik. Setelah itu dikembalikan lagi seperti semula. Baik, untuk di ruang mesin seperti itu aja pemasangannya. Yang terpenting pastikan bahwa ukurannya 28 mm dan tidak ada yang yang air yang menetes. Biasanya karena kurang kencang untuk klemnya itu airnya menetes. Seperti itu ya. Lanjut untuk pemasangannya nanti ini ya, dilepas yang bagian covernya ini. Untuk Brio saya ini kebetulan Brio lama, jadi untuk melepasnya untuk melepasnya emang agak sulit ya, nggak bisa kalau sambil megang kamera. Jadi nanti dilepas seperti ini ya untuk covernya. Nah, ini ada biasanya yang nyangkut ini di tempat untuk ini nah, nanti dilepas seperti ini, jadi kelihatan kabelnya.
mengarahnya kemana. Nah, ini yang untuk kabelnya tadi. Ini ada dua kabel ya, jadi ada dua kabel. Ini yang hitam nanti untuk mengarah ke sensornya yang depan, yang merah hitam ini nanti mengarah ke ini apa namanya, atau ke sumber ini apa namanya, kelistrikannya. Nanti saya tunjukkan untuk tempatnya di sekringnya. Nah, kebetulan mobil saya sudah pasang ini ya untuk tempat charger, jadi langsung saya sambungkan ke sini, ke tempat charger ini. Nah, yang bawah itu dari tempat charger ini menuju ke sekring. Untuk jalurnya sendiri yang ke depan nanti lewatnya dari bawah sini menuju ke tempat box ini. Ini nanti kabelnya, jalur kabelnya ini sampai ke bawah di tempat setelah pemasangan selesai ya. Ini nanti saya direkatkan pakai double tip aja, jadi nggak sampai melubangi dashboard. Untuk kabelnya kita selipkan aja di bawahnya. Emang agak kecepit tapi nggak apa-apa, nanti tetap bisa nyala kok. Kita pasang kembali, tinggal dipukul untuk pemasangannya sampai rapat ya. Jangan lupa untuk soket di ini, hazardnya dipasang kembali. Oke, nah, setelah itu untuk kabel positif negatifnya kita pasang di yang bawah ini, yang di paling bawah ini, yang di 75. Untuk yang hitam ke ground. Kalau ke ground langsung ke bautnya aja ya, ke baut ini. Jadi dua ini ya untuk kabel positif negatifnya, ke bawah ini sama ke ground. Oke ya, ini mudah saja. Terus kita pasang kembali untuk penutupnya. Oke, setelah semua terpasang, nah, kita coba untuk indikatornya. Nah, ini indikatornya akan nyala seperti ini. Ini karena pagi hari ya, suhunya masih 25,9 dan ada indikator kuning menyala. Ini kalau saya mengartikannya mobil belum siap untuk jalan ya, harus kita panasi terlebih dahulu. Oke, kita panasi terlebih dahulu. Nah, nanti akan nyala seperti itu. Nah, kita tunggu aja sampai mobil panas. Nanti suhunya perlahan-lahan akan naik.
Nah, karena mobil saya ini udah saya pasangi untuk indikator voltase ya. Ini indikator voltase untuk mengukur tegangan aki. Jadi selain ada indikator voltase, ini juga berfungsi untuk colokan charger. Lumayan ada 2 colokan charger, jadi tidak mengganggu colokan charger yang originalnya. Sebelumnya kan ini kosong, jadi saya manfaatkan untuk indikator voltase dan colokan charger. Menurut saya indikator voltase ini juga cukup penting ya, karena khawatirnya nanti kita nggak tahu kondisi kelistrikan, tiba-tiba aki drop, malah mobil nggak bisa di start. Nah, ini contoh indikatornya sudah mulai naik ke, tadi kan 25 ya, sekarang udah 29. Nanti kalau sudah kondisi aman akan menyala hijau. Nah, ini untuk kedipnya sudah mulai berhenti, ada mulai 30. Biasanya saya menjalankan mobil kalau sudah indikator ke warna hijau, baru saya jalankan mobilnya. Naik ke 32. Sebenarnya kondisi 33,9 ini sudah aman ya untuk dijalankan. Namun agar lebih aman, biasanya saya menunggu sampai indikator hijaunya menyala. Nah, selain ada warna indikator itu, untuk suhu digital ini saya rasa lebih mampu lah menunjukkan suhu aktual di jalur radiator mobil kita. Jadi biasanya kalau nanti overheat atau suhu terlalu panas, itu nanti akan sampai merah lalu menyala kedip-kedip. Kalau sampai menyala kedip-kedip itu jangan panik ya. Jadi karena kondisi itu sebenarnya adalah kondisi air radiator yang keluar dari jalur mesin. Jadi bukan kondisi air radiator yang berada di mesin. Jadi biasanya kalau saya ketika overheat, kondisi sampai menyala merah itu biasanya karena yang pertama macet atau kondisi ketika naik gunung. Itu biasanya saya cek indikator asli di mobilnya. Kalau nggak menyala berarti kondisi masih aman. Nah, biasanya selang beberapa detik atau nggak sampai 1 menit itu langsung turun lagi untuk suhunya, kembali ke normal sekitar 86-an. Nah, kalau sekitar 86-an itu udah ke suhu hijau. Mungkin itu aja sedikit review dari saya terkait pemasangan indikator suhu di mobil Brio saya. Sekiranya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya buatkan lebih lanjut lagi terkait pertanyaannya. Mungkin kurang detail atau kurang mewakili pertanyaan rekan-rekan, bisa nanti saya buatkan video lebih lanjut lagi. Karena ini nunggu hijaunya sekitar 5 menitan ya, jadi cukup lama, jadi saya cukupkan. Sekian videonya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan subscribe.